Bismillah, oke. Saya lanjutkan lagi materinya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang hit elemen. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan ke elemen berikutnya, yaitu text formatting elemen atau elemen yang berkaitan dengan teks begitu ya. Oke, pada kali ini kita akan bahas tag, atribut, dan elemen-elemen yang memang langsung berkaitan dengan bagaimana memformat teks, seperti bagaimana kita membuat paragraf, mungkin bagaimana kita kalau mau buat link, kemudian kalau hurufnya ingin kita bikin style gitu ya, mau miring, mau tebal, dan seterusnya begitu. Nah, teman-teman harus ingat bahwa semua tag-tag yang berhubungan dengan teks itu akan ada di dalam bagian body, karena memang dia ada di dalam halaman kita kan pada intinya, bukan di luar itu gitu. Nah, perlu juga menjadi catatan kita bahwa saat kita membahas atau menggunakan atribut yang berkaitan dengan teks yang nantinya itu berpengaruh pada tampilan teks, sebagian besar tag atau atribut tersebut itu biasanya sudah deprecated atau udah usang atau udah nggak digunakan sebenarnya. Namun masih bisa digunakan, tapi pada umumnya sudah tidak digunakan gitu. Kenapa? Karena kebanyakan sudah dipindahkan atau dialihkan ke CSS. Nah, CSS nanti kita akan bahas sendiri ya bagian CSS-nya. Jadi memang yang berkaitan dengan style sebagian besar itu sudah dipindahkan ke CSS, karena memang CSS ini nantinya yang akan menjadi apa ya, style kita gitu. Kita mau bikin seperti apa tampilannya, semuanya akan diatur lewat CSS nantinya. Tapi kita akan lihat tag-tag apa saja yang ada di dalam text formatted element ini. Oke, yang pertama ada paragraph element gitu. Ini yang umum digunakan, di mana dia digunakan untuk membuat paragraf dan paling banyak digunakan ketika ingin membuat konten-konten yang berkaitan dengan teks, dia digunakan. Nah, untuk menggunakannya kita cukup membuat tag P gitu. Kita masukkan tag P yang ini. Tag P ini nanti ditutup dengan tag slash P seperti biasa ya. Ini yang tag yang perlu penutupnya. Nah, ini contohnya, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan seterusnya. Jadi ini sangat sederhana begitu. Jadi ketika teman-teman punya paragraf gitu, ingin menampilkannya, maka cukup seperti ini saja. Jadi cukup ditulis tagnya saja P, kemudian ditutup dengan P, di dalam paragraf itu apa isinya. Nah, mungkin kita bisa lihat mana file kita ya kemarin. Bentar, saya cari dulu sini ya. Oke, ini hello world-nya. Sorry, kita pakai VS aja deh. Nah, kita pakai VS Code. Oke. Jadi kita lihat seperti apa tampilan dari paragraf itu sendiri. Bentar. Kita buka foldernya dulu. Saya harap teman-teman sudah tidak masalah dengan text editor ya, karena kalau di sini saya pakai VS Code. Oke, ini saya arahkan ke yang kemarin. Nah, ini oke, saya buat file baru misalnya, namanya text element gitu. Ini untuk HTML. Oke, ini saya copy aja isinya sini. Ini kemudian di body ini teman-teman sebenarnya sudah lihat di sini ada hello world gitu kan. Nanti kita mau tambah ini P3 gitu ya, paragraf kedua misalnya. Oke, misalnya saya running, misalnya ini pakai kita simpan di sini ya. Oke, ini saya running.
malah ini dia. Kita open it. Nah ini, bahkan di folder kita sebenarnya sudah terbuka ya, ini hasilnya sebenarnya, hanya kita lihat di web browsernya hasilnya kayak apa. Nah ini dia, jadi sudah muncul paragraf keduanya gitu. Nah ini bentuk paragraf. Nah tag P sendiri dia merupakan blok level elemen, atau dia akan terpisah ketika teman-teman buat paragraf baru, jadi dia akan pindah ke baris baru. Jadi ketika teman-teman buat satu tag P, itu berarti dia walaupun teman-teman tulis dengan kalimat atau kata saja begitu yang tidak sampai satu baris, maka P berikutnya dia akan pindah ke baris yang selanjutnya, karena dia sifatnya blok level tadi. Jadi dia ngeblok satu baris atau satu level, satu blok sendiri begitu, sehingga yang berikutnya pasti akan pindah ke baris baru. Dan umumnya web browser juga akan menambahkan beberapa spasi sebelum dan sesudah paragraf. Makanya teman-teman lihat di sini. Nah, jadi kan sebelum kita tulis paragraf kedua ini ada spasinya di sini gitu. Begitu juga dengan setelahnya. Ini kan hello world sama ini paragraf juga nih. Nah, sebelumnya ada spasi, setelahnya ada spasi gitu. Oke. Nah, salah satu yang sering digunakan juga ketika teman-teman buat paragraf yaitu ada formatnya, format tepinya. Bagaimana tepi paragraf ini? Apakah mau rata kiri, mau rata kanan, mau rata tengah, begitu kan? Nah, jadi ini bisa diatur gitu. Jadi ini yang namanya alignment. Jadi ketika teman-teman mau atur, misalnya teman-teman ingin atur dia rata tengah, misalnya. Misalnya ini contohnya kita atur align-nya center gitu. Ini tulisannya, ini misalnya kita copy begitu ya. Kita copy, kita masukkan ke sini gitu. Misalnya ini paragrafnya kita ganti di sini. Nah, ini simpan, lalu kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia rata tengah. Jadi sebanyak apa tulisannya dia akan larikan ke tengah semuanya, center. Misalnya kita ubah line-nya left misalnya. Ini kita jalankan lagi, maka dia akan ke kiri. Begitu juga kalau kita ganti ke kanan. Nah, seperti ini, dia ke kanan juga begitu. Jadi dia sangat bergantung pada apa yang kita atur nantinya, seperti itu. Nah, nanti ini teman-teman bisa coba aja satu persatu begitu bagaimana pengaturan tepiannya. Dan sebenarnya kalau kita singgung sedikit tentang tepian ini, sebenarnya dia salah satu tag yang sudah apa ya, deprecated juga sih, karena dia sudah digantikan sebenarnya dengan CSS gitu. Jadi kalau teman-teman lihat contoh berikutnya ini, nah ini kan sudah tidak menggunakan align lagi, tapi dia menggunakan style. Nah kalau sudah ada style seperti ini, maka dia sudah arahnya sudah ke CSS gitu. Jadi stylenya sudah style CSS dan text align-nya right. Jadi hasilnya akan ditampilkan ini sama sebenarnya kalau kita coba ya. Nah, ini kita copy gitu. Saya pindahkan ke sini semua. Oke, saya jalankan. Nah, jadi ini nggak ada hitnya aja ya, hitnya hilang tadi. Tapi tulisannya sama kan, dia rata ke kanan. Gitu. Misalnya kita ganti ini sekarang ratanya ke center gitu ya. Ini, nah dia juga akan center. Gitu. Ini juga akan center. Jadi sesuai sama dengan apa yang muncul ketika teman-teman pakai lines tadi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ini tulisan apa sih Pak, lorem ipsum dolor Sid Ahmed. Nanti teman-teman cari aja di internet. Ini sebenarnya tulisan yang sangat-sangat umum sekali ketika kita bicara tentang teks. Jadi lorem ipsum ini teks yang sudah sangat umum ketika kita ingin mencoba suatu teks dummy atau teks contoh gitu. Nanti teman-teman bisa cari aja referensi di internet, banyak di Google gitu. Apa sih lorem ipsum? Ini sangat umum digunakan di teks. Jadi kalau kita ingin mengetes atau mencoba teks, biasanya orang-orang menggunakan ini, lorem ipsum.
Oke, mungkin ini dulu bagian pertama dari teks elemen. Nanti kita akan lanjutin ke video berikutnya begitu, karena masih ada beberapa beberapa apa lagi atribut lagi yang dibahas di sorry di teks elemen ini. Jadi teman-teman, saya pecah-pecah videonya menjadi beberapa. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.